Penyebab stroke seperti yang mana dialami Matt Solar penting untuk diwaspadai lantaran dapat menyerang siapa saja. Penyakit ini diidap sang aktor sejak 2017 lalu, membuatnya harus vakum dari dunia hiburan tanah air yang dimaksud membesarkannya. Dilansir dari Mayo Clinic Selasa, stroke adalah keadaan darurat medis sangat penting untuk segera mendapatkan perawatan medis untuk mengurangi kehancuran otak lalu komplikasi stroke lainnya. Ada dua pemicu utama stroke. Stroke iskemik disebabkan oleh penyumbatan arteri di area otak. Stroke hemoragik disebabkan oleh kebocoran atau meletusnya pembuluh darah dalam otak. Beberapa orang mungkin saja hanya sekali mengalami gangguan sementara aliran darah ke otak, yang dimaksud dikenal sebagai serangan iskemik transien. TIA tidak ada mengakibatkan gejala yang bertahan lama. Stroke iskemik ini adalah jenis stroke yang tersebut paling umum. Stroke ini terjadi ketika pembuluh darah otak menyempit atau tersumbat. Hal ini menyebabkan berkurangnya aliran darah yang dimaksud dikenal sebagai iskemia. Pembuluh darah yang dimaksud tersumbat atau menyempit dapat disebabkan oleh timbunan lemak yang mana berbentuk di dalam pembuluh darah atau dapat disebabkan oleh bekuan darah atau serpihan lain yang dimaksud mengalir melalui aliran darah paling rutin dari jantung. Penderita hiperglikemia perlu memperhatikan asupan makanan yang tersebut ingin mereka konsumsi, termasuk buah-buahan. Meski buah-buahan umumnya dikenal sebagai makanan sehat, beberapa jenis buah memiliki isi gula yang digunakan cukup tinggi sehingga bukan disarankan untuk dikonsumsi secara berlebihan oleh penderita hiperglikemia. Dikutip dari berbagai sumber, berikut jenis buah yang dimaksud sebaiknya dihindari atau dikonsumsi di total terbatas oleh penderita diabetes. Pisang merupakan buah yang dimaksud kaya akan karbohidrat. Pisang matang mengandung 23 gram karbohidrat, namun konsumsi pisang secara berlebihan bukan aman bagi penderita diabetes. Oleh sebab itu, asupan pisang sebaiknya dibatasi hanya sekali setengah potong setiap kali makan. Semangka adalah buah lain yang tersebut sebaiknya bukan dikonsumsi penderita diabetes mellitus secara berlebihan. Pasalnya 100 gram semangka memiliki indeks glikemik yang mana cukup tinggi, yaitu 72. Nanas, buah lain yang tidak boleh dikonsumsi berlebihan oleh penderita hiperglikemia adalah nanas. Hal ini dikarenakan nanas mengandung glukosa di jumlah total yang digunakan sangat tinggi, sekitar 16,3 gram gula. Pir, buah pir memiliki komposisi gula juga serat yang mana sama dengan apel, di mana pada satu buah pir mengandung sekitar 15,7 gram gula. Namun keuntungan ini diperoleh dengan mengonsumsi seluruh buah. Anggur adalah buah lain yang digunakan harus dihindari oleh penderita hiperglikemia untuk dikonsumsi secara berlebihan. Hal ini disebabkan oleh zat gula juga karbohidrat yang dimaksud tinggi pada anggur. Terdapat 18,1 gram karbohidrat juga 15,5 gram gula pada 100 gram anggur. Oleh akibat itu, penderita penyakit gula disarankan untuk membatasi atau asupan anggur untuk mengurangi lonjakan gula darah. Ceri adalah buah yang tersebut tinggi gula serta karbohidrat. Mirip seperti anggur, karena alasan ini penderita hiperglikemia harus membatasi konsumsi ceri. Terdapat 19,7 gram gula pada satu buah ceri. Mangga, salah satu buah dengan isi gula tertinggi yang dimaksud rutin disebut-sebut adalah mangga. Sudah jelas bahwa Anda harus mengurangi konsumsi buah ini apabila Anda menderita diabetes. Viral manusia balita di tempat Surabaya, Jawa Timur dicekoki obat keras oleh babysitter. Cerita pilu itu diungkap akun Instagram @lingra. Pemilik akun menjelaskan sang pengasuh memberikan obat keras untuk penggemuk badan secara diam-diam. Dia mengungkapkan pengasuh anak itu telah terjadi memberikan obat keras yang disebutkan selama 1 tahun sejak September 2023 sampai Agustus 2024. Lingga mengaku mulai meninjau gejala tak beres pada buah hatinya. Dia menjelaskan bayinya yang dimaksud berusia 16 bulan mulai drop, susah makan hingga lemas.
Setelahnya, bayi yang disebutkan dilarikan ke rumah sakit juga melakukan tes hormon. Hari ke-9 setelahnya pemberhentian obat itu, anakku jadi drop, tidak mau makan, tidak mau minum, tidur terus, tidak kuat untuk apa-apa. Langsung bawa ke UGD dan juga harus segera diopname, paparnya. Kondisi hormon sang anak begitu drop pasca pemberian obat keras tersebut. Setelah melakukan rangkaian tes, ia mengungkap hormon sang putra begitu rendah, termasuk hormon kortisol. Hormon yang dimaksud merupakan hormon untuk mengatur segala aktivitas lalu pergerakan. Dan memang benar, kata dokter, Elkan nggak kuat untuk bergerak dikarenakan tidaklah memiliki hormon kortisol, sehingga kita harus segera menyuntikkan hormon tersebut, papar Lingra. Bayangin, gara-gara pemakaian obat Dexa selama 1 tahun itu yang menekankan adrenokortikotropik hormon anakku sehingga tak sanggup menciptakan hormon kortisol tersebut, ujar ia lagi. Lingra mengungkapkan sang anak pada saat ini masih harus mendapatkan perawatan intensif. Ia setuju untuk memeriksakan sang buah hati ke Singapura untuk mendapatkan perawatan tambahan lanjut. Penyebab asam urat di tempat usia muda dipicu oleh beberapa kebiasaan buruk yang tersebut harus dihindari. Penyakit ini mampu menyerang siapa saja lalu menyebabkan radang sendi yang dimaksud umum kemudian kompleks. Asam urat terjadi ketika kristal urat menumpuk di tempat sendi menyebabkan peradangan dan juga nyeri hebat akibat serangan asam urat. Kristal urat dapat terbentuk ketika kadar asam urat di dalam darah tinggi. Tubuh memproduksi asam urat ketika memecah purin. Zat yang dimaksud ditemukan secara alami pada tubuh. Berikut daftar penyulut asam urat di tempat usia muda dilansir dari Mayo Clinic awal minggu. Mengonsumsi makanan tinggi purin. Penderita asam urat harus benar-benar mengenal makanan yang tinggi purin seperti daging merah, unggas, seafood, kemudian jeroan harus dihindari. Ada juga sederet makanan yang dimaksud dianggap sehat ternyata tak aman buat asam urat. Makanan sehat yang tersebut ternyata tinggi komposisi senyawa purin antara lain kacang-kacangan termasuk kacang tanah, kacang polong, kacang merah, kedelai, juga polong-polongan. Selain itu hindari sayuran hijau seperti kol, daun pepaya, buncis kangkung, daun singkong, jamur kuping. Kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan dapat melipat gandakan kemungkinan terkena asam urat. Pada umumnya obesitas, diabetes, kemudian lemak darah tinggi adalah kondisi yang digunakan biasa terlihat bersamaan. Jika ketiga kondisi yang dimaksud terdapat pada pasien yang tersebut sama, maka disebut juga sebagai sindrom metabolik. Daun kelor mengandung banyak nutrisi penting seperti vitamin A, C, serta E, kalsium, zat besi, dan juga asam amino esensial. Bagi wanita, daun kelor memberikan khasiat yang dimaksud luar biasa. Berikut adalah faedah daun kelor untuk wanita yang sayang dilewatkan, dilansir dari Times of India hari Sabtu. Melindungi kesejahteraan kulit. Daun kelor kaya akan antioksidan seperti vitamin C juga E yang tersebut penting untuk kondisi tubuh kulit. Selain itu, vitamin C berperan pada produksi kolagen, protein yang menjaga elastisitas dan juga kekencangan kulit. Pemanfaatan daun kelor secara rutin dapat membantu wanita menjaga epidermis tetap saja segar, halus, lalu bebas dari kerutan. Mengoptimalkan produksi ASI bagi ibu menyusui, daun kelor dikenal sebagai salah satu galaktagogu, yaitu makanan yang dimaksud dapat meningkatkan produk ASI. Kandungan nutrisi seperti kalsium, protein, lalu vitamin di daun kelor membantu memenuhi permintaan gizi ibu menyusui sehingga produksi ASI menjadi tambahan lancar dan juga berkualitas. Mengembangkan daya juga mengatasi kelelahan. Wanita kerap kali menghadapi kelelahan akibat aktivitas yang mana padat, termasuk pekerjaan, mengurus rumah tangga, atau merawat anak. Daun kelor yang kaya akan zat besi juga protein dapat membantu meningkatkan energi lalu menurunkan kelelahan.